Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita sehat walafiat. Mari kita kupas tema algoritma. Kita tahu bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis, logis, dan runut untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini ada sebuah algoritma menghitung luas segitiga. Urutan langkah-langkahnya adalah A. Masukkan nilai alas. B. Masukkan nilai tinggi. C. Hitung luas. D. Cetak luas. Kalau kita perhatikan, ada 3 unsur pokok dalam algoritma. Yang pertama ada unsur input, ada unsur proses, dan ada unsur output. Yang termasuk input adalah masukkan nilai alas dan masukkan nilai tinggi. Yang termasuk proses adalah hitung luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kemudian yang termasuk output adalah cetak luas. Inilah sebuah ciri dari sebuah algoritma. Jadi sebuah algoritma harus memiliki 3 karakter utama, yaitu input, proses, dan output. Sekarang kita terapkan algoritma tadi dalam pemrograman komputer. Kebetulan kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah 3 unsur pokok algoritma di atas tidak akan hilang, yaitu input, proses, dan output. Yang berbeda adalah cara penulisan dalam bahasa pemrograman. Disinilah pentingnya implementasi pada sebuah bahasa pemrograman. Jadi akhir dari pembuatan algoritma adalah konversi ke dalam bahasa pemrograman. Dalam sebuah algoritma, kita akan menjumpai pokok permasalahan yang akan kita pecahkan. Oleh sebab itu, sebelum membuat algoritma, kita harus mengetahui tahapan-tahapan penyelesaian masalah dalam algoritma. Tahap-tahap penyelesaian masalah dalam algoritma. Yang pertama, ada tahap masalah. Di dalam tahap masalah ini, kita akan menemukan masalah. Jadi kita menemukan masalah. Setelah itu bagaimana kita akan memecahkan masalah tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah model. Dalam tahap kedua ini yang harus kita kerjakan adalah menentukan model apa yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, kita membuat algoritma atau menulis algoritma. Dalam menulis algoritma ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana menyatakan suatu algoritma tersebut. Algoritma itu bisa dinyatakan dengan pseudocode atau flowchart. Yang kedua, ada validitas. Yang ketiga, ada analisa algoritma itu sendiri, yaitu berhubungan dengan waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Yang keempat, tahapan ini adalah tahapan program, yaitu kita menentukan bahasa pemrograman yang cocok untuk implementasi algoritma yang sudah kita buat. Tahapan yang kelima adalah eksekusi. Nah, dalam tahap eksekusi ini ada beberapa poin dalam tahapan ini. Yang pertama ada implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Artinya pada tahap eksekusi ini ada penulisan coding, ada pembuatan coding bahasa komputer
yaitu implementasi dari algoritma yang setelah kita buat ke dalam bahasa pemrograman ya. Yang kedua ada fase debugging. Nah, fase debugging setelah coding kita buat, kita tes running ya, apakah ada kesalahan. Jadi pada tahap ini adalah tahap cek recheck kesalahan. Kemudian tahap yang ketiga ya adalah di sini dari tahap eksekusi ada fase profiling, di mana pada fase ini adalah fase setelah lolos uji dari kesalahan. Yang terakhir ada tahap hasil. Nah, tahap hasilnya adalah sudah melewati dari fase profiling ya, segera hasil dari implementasi algoritma ke dalam program komputer, dalam penulisan program komputer akan kita distribusikan. Nah, ini hasil. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian pada mata kuliah logika dan algoritma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.